Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, nama saya Mila Aulia dengan NPM 21163110035. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Secara umum, pengertian ilmu hadis al-qawaid al-mu'arifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi merupakan orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, atau sering disebut juga sanad. Apa itu marwi? Marwi merupakan isi berita, redaksi, maupun perkataan Nabi yang diriwayatkannya. Marwi itu termasuk ke dalam matan. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Rukun hadis itu harus ada sanad dan matannya. Selanjutnya, pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Riwayah yaitu hadisnya, sedangkan diroyah itu ilmu hadisnya. Riwayah merupakan ilmu yang mempelajari segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasannya yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyampaikan kepada seseorang, kemudian seseorang menyampaikan lagi kepada seseorang, dan sampai seterusnya. Fokus riwayah itu pada matan saja, tanpa meneliti apakah periwayatan Nabi itu sahih atau tidak. Sedangkan diroyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu meliputi metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Yang ketiga, macam-macamnya. Macam-macamnya itu meliputi apakah periwayatan hadis tersebut bersambung atau tidak. Yang keempat, hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu meliputi apakah hadis itu diterima atau ditolak. Yang kelima, yaitu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, meliputi sifat perawi dan biografinya. Yang keenam, macam-macam periwayatan, meliputi bentuk pembukuannya. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, meliputi istilah-istilah ahli hadis. Objek pembahasannya itu penelitian sanad dan matan, di mana kualitas hadis diterima atau ditolaknya. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditandai adanya larangan menulis hadis, dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Larangan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional, seperti sahabat yang memiliki catatan hadis, akan tetapi hanya untuk koleksi pribadi saja. Diroyah pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, riwayah pada periode sahabat disebut dengan pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu dan konflik politik. Diroyah pada periode sahabat itu timbul secara lisan, di mana periwayatannya harus disertai saksi,
bersumpah, dan bersanad. Selanjutnya, riwayat pada periode tabi'in, di mana hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadisnya juga masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Diroyah pada periode tabi'in timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Penulisannya juga bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, riwayah pada periode tabi'in, di mana ada masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Ada juga masa filtrasi, di mana penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa para sahabat. Ada pula masa klasifikasi, di mana hadis sahih sudah dipisahkan dan yang tidak sahih. Dan juga muncul kutubus sittah, model kitabnya yaitu jami. Diroyah pada periode tabi'in telah dipisahkan dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Dan juga muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti Atto Al-Khabir karya Bukhari dan Tobaqot At-Tabi'in karya Muslim, dan masih banyak lainnya. Riwayat pada periode tabi'in di mana penulisan hadisnya lebih sistematik, dan juga muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar, dan lain sebagainya. Diroyah pada periode setelah tabi'in berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan juga terdapat kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wai karya Ramahur Muji. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.